Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-335. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-335 hari ini kita akan kembali mereview ada 6 saham yang telah teman-teman minta, yaitu saham FREN, INKP, MPMX, PPRE, BVIC, dan saham ESA. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview saham pertama, kita akan terlebih dahulu untuk mereview indeks harga saham gabungan, di mana dalam perdagangan hari Jumat kemarin, indeks ditutup naik 0,64% di harga 6.030, sempat open di 5988 dibanting sampai 5938, namun akhirnya bisa closing begitu meyakinkan dengan ditutup di level high perdagangan hari Jumat kemarin di 6.030,772. Ada sekitar 13,5 triliun transaksi yang terjadi di perdagangan hari Jumat kemarin dengan 278 saham yang naik, 204 saham turun, dan ada 167 saham yang bergerak stagnan. Kita langsung ke saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham Smartfren Telekom ya, dengan kode emiten FREN, di mana dalam perdagangan kemarin FREN ditutup menguat 1,63% di harga 125, dan FREN ini sempat high-nya di 130 dengan sekitar transaksinya 354 miliar rupiah, itu besar sekali volumenya, dan FREN masih berada di level aman ya sebenarnya, karena di previous close-nya di 123 pun dia sudah berada dekat sekali dengan PBL, karena PBL atau super terkuat per hari Jumat kemarin atau per hari ini itu adalah di harga 121 ya. Jadi di harga saat ini 125, FREN masih kita bilang resikonya rendah, karena jarak dari 125 ke 121 itu cuma 4 poin, tapi kalau jarak menuju PBH ya di area sekaligus 40 hari harga tertinggi itu adalah harganya 170. Artinya kurang lebih ada sekitar 45 poin. Jadi 4 berbanding 45 poin itu risk rewardnya cukup besar ya, 1:10 bisa. Jadi secara risk reward sangat menarik, dengan catatan adalah kalau memang dia bisa kuat dan bertahan minimal di atas 121, itu sudah aman untuk kita bisa entry ya. 121 sampai dengan 123 mungkin bisa dipakai sebagai area beli. Batasi cut loss kurang lebih di 117, 118. Target kenaikan terdekat 130, terjauh kita pakai ke 170. Kalau kita lihat dari broker summary, menurut saya pribadi ada tekanan jual yang cukup tinggi sebenarnya dalam perdagangan hari Jumat kemarin. Namun di hari Kamis kalau tidak salah itu tekanan bayarnya begitu tinggi. Mungkin di hari kemarin itu mungkin ada sebagian yang taking profit, tapi dari struktur ini memang kelihatan sekali ada tekanan yang sangat besar ya, sangat kontras sekali dengan kurang lebih kalau saya perhatikan dari RTI di sini top sellernya itu kurang lebih 612 juta ya saham yang dilepas, dan sekitar 174 juta saham yang diterima. Jadi secara top versus topnya itu memang tekanan jualnya kelihatan begitu masif. Tapi sekali lagi kita selalu tidak bisa menebak apa yang terjadi esok ya, apalagi ada yang bertanya kira-kira ini bisa ke 8.000, bisa ke 10.000 atau apapun di saham yang lain. Pasti saya akan jawab tidak bisa mengetahui ya, karena market itu bergerak sangat dinamis. Jadi bisa saja kita bilang jelek, nanti dia bisa naik. Bisa saja fundamentalnya jelek, ternyata dia bisa arah berkali-kali lipat. Bisa saja kita selama ini menganggap itu fundamentalnya bagus, ternyata dia sahamnya malah turun. Jadi tidak ada yang bisa menebak satu hal yang pasti di market. Tapi yang paling penting memang adalah kita memprepare segala kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi kalau FREN memang teknikal bagus, fundamentologi belum bagus, tapi plan-plan itu telah kita siapkan, dimana kalau memang dia masih bisa bermain di area 121 sampai dengan 123, maka kita bisa pertimbangkan untuk kembali membeli dengan prepare cut loss-nya, exit stop loss-nya di 117, 118, dan target kenaikan untuk jualnya di 130 sampai dengan 170. Tapi kalau misalkan hari Senin opening FREN langsung dibanting di bawah 121, jelas mending kita wait and see terlebih dahulu untuk saham ini. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Indah Kiat Pulp and Paper INKP, di mana saham ini ditutup naik tipis 0,4% di harga 6275. Dalam perdagangan hari Jumat kemarin INKP masih bergerak tidak terlalu tinggi
Dia bergerak dengan range 6.200 sampai dengan 6.350 dengan nilai transaksi sekitar 37,8 miliar rupiah. Dari teknikal menggunakan the golden cross, di sini ada tweezer bottom candle pattern dan ini menunjukkan memang masih memungkinkan ya. Semoga ini bisa sideways dulu karena di level saat ini memang masih jauh sekali dari level PBL. Hanya yang menjadi menarik adalah level harga terendah di 6.200 itu merupakan level terakhir yang bisa kita pakai, dan juga ada 6144 sebagai level support bantuan ya. Itu adalah gray line dari downtrendnya INKP. Jadi downtrend paling bawah ya, garis paling bawah dari downtrend itu adalah di 6144. Jebol di bawah itu memang sangat parah sekali untuk INKP. Tetapi kalau misalkan kita perhatikan bahwa kalau misalkan bisa kuat dan bertahan minimal saja di 6.200, itu masih memungkinkan INKP bisa technical rebound dulu dengan next target adalah menembus area resisten terkuatnya di PBL di 6675. Kalau saya pribadi memang jelas kalau mau membeli sesuatu, saya selalu tunggu dia bisa berada minimal sama dengan PBL, barulah mulai mempertimbangkan beli. Tapi kalau dia masih berada di bawah PBL, maka itu masih bersifat spekulatif. Bisa saja naik, bisa saja tambah turun. Jadi kalau misalkan ada yang mau berspekulatif, maka silakan bisa mempertimbangkan kalau misalkan jebol di bawah 6144, maka cut loss terlebih dahulu atau out dulu. Misalkan sudah beli di 6.200, ternyata dia dibanting di bawah 6144, ya mending kita out dulu. Tapi kalau memang bisa bertahan, maka targetnya adalah ke 6675. Kalau 6675 bisa ditembus, maka next target adalah menuju ke 7375. Kalau kita perhatikan dari broker summary, memang di sini susunan brokernya sudah mulai menarik ya. Menurut saya pribadi ini sudah mulai menarik, dan mungkin semoga dalam beberapa hari dia bisa mengalami rebound dan mungkin bisa beberapa candle hijau ke depannya ya. Kalau IHSG mendukung, kemudian kalau susunan broker summary-nya masih sama seperti saat ini, maka sangat mudah sekali dia bisa mencapai area PBL. Jadi yang mau mencoba beli spekulatif buy ya silakan. Ingat, tapi ketika jebol di bawah 6144 wajib cut loss dulu. Kita tunggu lagi dia bisa naik di atas 6200. Tapi kalau misalkan ada yang mau lebih bersabar lagi, ya bisa tunggu saat dia breakout di 6675. Memang kalau menunggu itu kadang kita akan bisa menyesal sih, karena 6200 ke 6675 itu sudah dapat profit yang cukup lebar. Tapi ya itu tadi, balik lagi, kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi. Kita cuma bisa mempersiapkan plan-plan kita. Kalau memang kita mau spekulatif, mau mencoba membeli sebelum breakout, ya maka 6200 sampai dengan 6250 bisa menjadi area yang bisa teman-teman pakai untuk membeli. Tapi ingat, ketika jebol di bawah 6144 wajib out dulu atau wajib kita cut loss. Kemudian saham selanjutnya kita punya saham MPMX, Mitra Pinastika Mustika Tbk, di mana saham ini ditutup naik 1,44% di harga 700, di mana level PBL dia berada di 690. Artinya di level ini di harga 700 dia berada kurang lebih ada 2 tick dari area support terkuatnya. Artinya level ini adalah level yang aman, yang cukup aman buat MPMX ya. Jebol di bawah 690 wajib cut loss. Tapi kalau masih bisa kuat dan bertahan minimal di harga 700, maka bisa dipertimbangkan untuk membeli ya. 690 sampai dengan 700 itu adalah area beli yang menarik. Cut loss kurang lebih di 660 670 dengan target kenaikan terdekat ke 730 dan target jauh adalah menuju ke 770. Untuk broker summary memang di sini menurut saya pribadi susunan seperti ini sudah mulai menarik ya. Masih memungkinkan untuk MPMX bisa technical rebound, apalagi mengingat dalam beberapa hari belakangan, 40 hari belakangan ini memang terlihat cenderung ya, secara middle trendnya itu sideways ya. Ini middle trendnya bergerak sideways, cenderung cuman bermain di 680 sampai dengan 770 ya, tipis pergerakannya. Biasanya ini terjadi tahap-tahap akumulasi ya. Biasanya kalau saham-saham itu datar, tidak ada fluktuatif yang begitu tinggi, biasanya sih cenderung itu sedang diakumulasi. Tapi tidak semua saham bisa disimpulkan yang sama ya. Tinggal kita bisa melihat dari aktivitas tradingnya, broker summary-nya dan lain-lain, baru bisa kita memastikan bahwa oke, saham ini sedang diakumulasi atau tidak. Jadi kalau untuk MPMX, selama dia masih bisa bertahan minimal sama dengan 690, maka MPMX sangat aman. Tapi kalau jebol di bawah 690 jangan dulu masuk. Tapi kalau misalnya sudah punya barang, wajib cut loss sesuai dengan trading plan yang sudah kita siapkan sebelumnya.
Kemudian saham selanjutnya adalah saham PPRE, di mana saham PP Presisi ini ditutup naik 1,74% di harga 175, dan sebenarnya ini menarik sekali karena mulai dari opening ya sampai menjelang closing itu dia bermain di zona merah. Selalu bermain di zona merah. Namun secara mengejutkan ketika closing di jam 15:01 tiba-tiba ditarik langsung naik 1,74% di harga 175, dan biasanya dengan tarikan seperti ini ada market maker yang menariknya dengan dana yang besar, bisa membuat harga saham ini yang tadinya posisinya minus mungkin di 168, 169 tiba-tiba bisa melonjak. Berarti kan dia butuh dana yang cukup besar untuk menarik harga saham tersebut. Makanya coba kita lihat dari broker summary apakah benar menarik atau tidak. Kalau kita perhatikan di sini susunannya memang terlihat masih belum ya. Masih belum ada tanda-tanda karena mungkin ini volumenya juga tidak terlalu besar, cuman 5 juta lembar atau sekitar 930 juta. Ataukah ini cuman apa ya, offer yang dihilangkan dan baru ditarik? Kita tidak tahu karena memang kita tidak bisa memantau live tradingnya ya. Kita tidak bisa pantau running trade. Tapi kalau kita berdasarkan kesimpulan bahwa memang sepertinya ini offernya di cancel ya, di withdraw, dan setelah itu di HK ya. Ini memungkinkan karena tidak ada indikasi volume ya. Karena ada dua nih cirinya. Biasanya dengan model seperti ini broker summary harusnya tinggi ketika ada tarikan. Tapi ternyata tidak, berarti konfirmasi yang kedua yaitu ada kemungkinan besar main-main sendiri ya. Nanti di kelas bandarmologi atau di webinar bandarmologi nanti akan kita ajar ciri-ciri dari pergerakan bandar. Tapi kalau kita perhatikan dari teknikal sendiri, harga 175 masih belum aman karena level PBL itu di 180. Minimal dia naik ke atas 180 barulah menarik ya. Selama dia masih bertahan di bawah 180, maka untuk PPRE kita mending wait and see sampai kita menunggu ada adjustment PBL baru. Ini sepertinya memungkinkan ada adjustment PBL baru karena di sini sering sekali terjadi rejection ya. Dia mau naik, kemudian turun lagi, dia tertahan, dia naik lagi dan berhasil breakout, dan area ini sepertinya akan menjadi area support baru ya, PBL baru itu mungkin sekitar di area 150, 160. Dan itu kita harus menunggu beberapa hari ke depan ya. Tapi kalau untuk saat ini memang area PBL di 180, maka kita harus taat dengan PBL-nya, dan selama dia masih belum melewati 180 jelas mending kita wait and see terlebih dahulu. Saham selanjutnya kita punya saham Bank Victoria International dengan kode emiten BVIC, di mana saham ini sempat opening low di 152, namun begitu meyakinkan dia langsung naik tancap gas sampai closing di 170. Di harga 170 ini dia berhasil breakout dari area PBL, area resisten terkuatnya sebelumnya, dan PBL saat ini sudah berubah menjadi support paling kuat untuk BVIC. Dan dengan kondisi seperti ini, dengan teknikal seperti ini masih memungkinkan ya, masih memungkinkan dia akan naik sedikit lagi. Mungkin di awal-awal perdagangan opening mungkin masih bisa naik, dan setelah itu pasti membentuk shadow ya, biasanya dari ciri-ciri chart sebelumnya, dari historinya. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, memang jangan mengejar sekali lagi emiten yang sedang hype ya, atau sedang naik tinggi. Maka di sini teman-teman bisa patokan, kalau memang dia masih bisa koreksi dulu, minimal bertahan di 160, maka bisa dipertimbangkan untuk ambil posisi tersebut ya, 160 sampai dengan 163. Mungkin bisa dijadikan area entry buat teman-teman. Cut loss kurang lebih di 157, 158. Target kenaikan adalah ke 222. Itu target jauhnya. Akan tetapi kalau misalkan besok dia malah terbang terus, maka mending wait and see terlebih dahulu. Jangan masuk, jangan kejar, karena kita tidak tahu ada pergerakannya seperti apa. Itu sangat-sangat berisiko. Tapi kalau tetap ada yang mau coba, silakan ya. Yang penting teman-teman tahu risikonya, teman-teman tahu bagaimana harus exitnya, dan teman-teman tahu bagaimana harus mengatur money manajemennya. Jadi bebas. Tapi kalau saya pribadi jelas, kalau dia besok malah opening langsung 5%, 6%, jelas saya tidak mungkin masuk ya, karena saya itu terlalu berbahaya menurut saya, karena risk rewardnya sudah begitu tidak menarik. Coba kita perhatikan dari broker summary. Di sini terlihat cukup meyakinkan broker summary-nya, dan sepertinya masih bisa pagi-pagi mungkin masih bisa mengalami kenaikan sedikit, dan setelah itu
pasti ada terjadi perubahan yang membuat munculnya shadow baru. Ya, semoga teman-teman jangan terlalu greedy, jangan fear of missing out ya, jangan FOMO, agar teman-teman bisa terhindar dari yang namanya nyangkut di pucuk. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-335 hari ini adalah saham Surya Esa Perkasa dengan kode emiten ESA, di mana dalam perdagangan kemarin ditutup naik 8,64% ya. Dengan kenaikan yang sangat fantastis ini, ESA mulai mencoba untuk membalikan keadaan dari middle trend yang downtrend dan tren jangka pendeknya juga turun ya. Ini dia lagi berusaha, dan memang untuk lebih meyakinkan maka dia harus naik di atas 384. Itu adalah area PBL. Tetapi memang kita tahu bahwa masih ada 24 poin. Dan 24 poin itu begitu banyak sekali ya. Itu kurang lebih ada 12 tick. Itu cuannya lebar. Kalau misalkan kita ambil di level saat ini, jual di 384 pun udah cuan lumayan. Makanya teman-teman yang mau spekulatif buy ya bisa dicoba saja, asalkan teman-teman tahu level mana teman-teman bisa cut loss ya. Saya cuma bisa kasih bantuan di sini. Ada level di 357, 360. Itu adalah area untuk teman-teman bisa mencegat ESA. Ketika dia breakout dari level tersebut, silakan buy on breakout dengan target ke 384 dan prepare cut loss 3 tick sampai 5 tick dari harga beli teman-teman atau harga breakout tersebut. Akan tetapi kalau dia masih bisa turun, dia low dulu, maka bisa tunggu di sekitaran 336, 338. Itu teman-teman bisa coba untuk beli di sana. Tapi kalau dia malah naik terus, ya jelas kita buy on breakout. Untuk candle patternnya adalah bullish engulfing. Teman-teman tahu sendiri kalau sudah bullish engulfing biasanya masih bisa terus melanjutkan kenaikan. Tapi tetap hati-hati, bisa saja memang dia naik di pagi hari tapi membentuk shadow. Ya, hati-hati jangan sampai nyangkut. Coba kita lihat dari broker summary. Di sini broker summary-nya menurut saya pribadi kenaikannya meyakinkan, tapi secara volumenya meyakinkan, tapi dari struktur broker summary-nya tidak menarik. Jadi tetap hati-hati, jangan sampai ini hanya tektokan bukan dalam long term, sehingga teman-teman takutnya besok sudah terbang naik lagi 5%, 6% dikejar, ternyata setelah itu dia membentuk shadow dan akhirnya nyangkut lagi, kemudian tidak mau cut loss dan selalu dibanting turun, akhirnya minusnya tambah besar, akhirnya cash flow teman-teman tidak bisa berputar. Itu yang sangat disayangkan. Jadi tetap hati-hati, gunakan trading plan, bisa pakai buy on breakout duluan di 357, 360 atau tunggu di 336 sampai target ke 384. Kalau ditanya saya pribadi, jelas saya pasti akan menunggu dulu sampai dia naik lagi di 384, baru saya mulai mempertimbangkan, oke, ESA sudah mulai kembali ke jalur uptrendnya dan saya siap untuk membeli. Tapi kalau teman-teman masih mau mencoba spekulatif buy, itu urusan teman-teman, karena sekali lagi ini hanya review, bukan sebuah ajakan membeli, menjual atau hold sebuah saham. Jadi tetap disclaimer on. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-335 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.